Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Setiawati, mengajar di kelas 5 SDIT Al-Iman. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Al-Iman kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Selamat menyaksikan uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Siapa yang tadi pagi datang paling awal? Oke, Divian, silakan Divian pimpin doa hari ini karena Divian sudah datang paling pagi. Yuk, silakan doa dulu. Attention! Ready! Before we study, let's pray together. Pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang lihat temannya kanan kiri. Siapa yang hari ini tidak masuk? Semuanya masuk? Alhamdulillah. Nah, siapanya? Kenapa ya? Siapa yang tahu nih? Tadi sebelum kita belajar, kenapa kita berdoa? Semuanya dimudahkan oleh Allah dalam menerima pelajaran. Biar menambah semangat nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan teman-teman berdiri. Ya, sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pura-pura berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran tematik, yaitu tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 2. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran, ada pun peraturan saat belajar, yaitu 1, apa? Siap untuk belajar?
Belayar. 2, bertanggung jawab. Ketiga, berbicara dengan sopan. Sebelumnya Bu Andis ini bertanya pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, siapa di sini yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Wow. Anca, hewan peliharaan apa yang ada di rumah? Kucing. Kalau Zara? Kucing juga. Aneh ada? Aneh apa? Kucing, burung, sama Banyak sekali. Oke, kalau Faras? Burung, baik. Banyak juga ya hewan yang kalian pelihara. Bu harus ingin tahu bagaimana cara kalian merawat hewan peliharaan tersebut. Dikasih makan, dikasih minum, kandangnya dibersihin, dimandiin, bersih hewannya dan sehat. Nah, sekarang Bu Andis, Ina, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, kalian akan mencari pokok pikiran pada teks non-fiksi. Yang kedua, kalian akan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, yang ketiga, kalian akan mencari ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Ya, mayor. Berikutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama agar kalian dapat menganalisis pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa menganalisis nih hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, kalian bisa memiliki ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Namun sebelum kita lanjut lagi, kita mau Riki kita yang pertama adalah Kapur Semangat. Nah, siap-siap. Silakan teman-teman berdiri. Ya, silakan teman-teman berdiri. 5, 4, 3, 2. Yuk, gerak. Asik. Yuk, semangat. Asik, ibunya down. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Masya Allah, keren banget deh. Sudah capek? Sudah berkeringat? Mau nambah lagi? Iya, luar biasa ya. Tadi biar kita tambah semangat dan makin sehat. Senam penguin. Nah, selanjutnya nih, Bu Andis akan tampilkan video, ya, video. Teman-teman saksikan video ini tentang pencemaran air ya di laut. Coba kita saksikan videonya. Nah. Ambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Korespondensi Indonesia Silvan Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Laut. Oke. Silakan anak-anak perhatikan. Ini apa? Sampah.
yang ada di mana? Yang ada di laut. Ini sampah yang ada di laut telah mencemari dan merusak ekosistem yang ada di dalam laut. Ya, luar biasa sekali ya dampaknya ya. Siapa yang melakukan hal itu? Manusia yang tidak bertanggung jawab, yang mudah sekali membuang sampah ke lautan ya. Untuk itu kita harus ngapain? Menjaga kelestarian ekosistem yang ada di dalam lautan ya. Baik, ya baik. Selanjutnya Bu Anis akan bagikan kelompok. Satu kelompok ada 6 orang. Ini sudah ya. Ini kelompok 1 ya. Nah, silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 Izan, kelompok 2 Azam dan teman-teman. Dan kelompok 3 untuk kelompok Ya, selanjutnya sebelum kalian mengerjakan LKPD, perhatikan dulu video berikut ini ya. Simak video berikut ini. Teman-teman semua, Namuapan Bahasa Indonesia dan IPA sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Pernahkah kamu mendengar tentang teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Ya, jadi segala hal yang ditulis pada teks non-fiksi adalah hal-hal yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi ini dapat ditemukan dalam artikel surat kabar, dalam koran, atau juga dalam majalah. Di dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan, sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, sekarang bagaimana caranya menggali informasi dalam teks non-fiksi? Yang pertama, kamu harus terlebih dahulu membaca teks non-fiksi tersebut dengan seksama. Ya, jadi dibaca dengan cepat teks non-fiksi pertanyaan. Nah, akan Ibu beri contoh. Oke, baik. Tadi Bu Anis mau bertanya, teks non-fiksi itu teks yang bagaimana? Teks yang teks non-fiksi sesuai dengan kenyataan atau yang tidak? Sesuai dengan kenyataan. Iya, sesuai dengan kenyataan. Dongeng termasuk teks non-fiksi atau fiksi? Fiksi. Bagus sekali. Nah, selanjutnya ada teks narasi. Bu Anis minta tolong sama Izan untuk membacakan paragraf pertama. Silakan Izan, di sini maju ke depan. Izan, dibacakan di sini paragraf pertama. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Terima kasih Izan. Tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Makasih Anca. Nah, pertanyaannya apa? Siapa yang bisa membuat pertanyaan di paragraf kedua ini? Ya, Farel. Apa? Silakan diulangi lagi. Apa jenis makanan yang biasa dimakan hewan? Oke, jawabannya apa? Ada yang tahu? Adalah daun. Daun. Azam? Buah-buahan. Buah-buahan. Iya, terima kasih tepuk tangan buat Farel, Hasan, dan Azam dong. Yeay, keren. Nah, selanjutnya dilihat LKPD yang sudah Bu Anis bagikan. Silakan kalian ikuti langkah pengerjaannya.
tulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3, dan nama anggotanya. 5 menit dari sekarang, ya. Setelah ditulis, yuk kerjasamanya. Ya, nama kelompoknya kelompok 3. Oke, ya, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan tulis. Setelah itu baca petunjuknya dengan baik. Ya, nah, dibaca dulu. Di sini ada teks tentang jenis makanan hewan. Yuk dibaca bareng-bareng. Nanti setelah dibaca teksnya, teman-teman buat kalimat tanya dan mencari pokok pikiran dari paragraf 1, 2, dan 3. 5 menit dari sekarang. Silakan. Ya, membuat pertanyaan. Diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Silakan kerja sama kelompoknya. Ayo, Alvaro, sudah sampai mana nih? Siapa yang aktif? Waris mau menilai keaktifan teman-teman di kelompoknya. Nah, ya baca teksnya baik-baik, ya dengan teliti. Ada setelah dibaca teksnya, silakan membuat pertanyaan untuk mencari informasi penting dan mencari pokok pikiran dari teks tersebut. Ayo. Menjadi dua, yaitu Oke, yuk waktunya tinggal 1 menit lagi. Silakan diskusikan kelompoknya. Kelompok 2 sudah selesai belum? Coba kelompok 2 sudah selesai? Oke. Mana? Oke, ya, good job. Oke, sudah selesai. Kelompok 1. Oke, baik, kalau sudah selesai semuanya, ya sudah semuanya nanti kerjakan. Oke, alhamdulillah selesai. Selanjutnya, simak kembali video yang berikut ini ya. Ya, kita gambar ada tumbuhan, ada hewan, ya. Nah, semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut dengan ekosistem. Ya, Ya. Ekosistem, yaitu hubungan apa? Zahabi, ekosistem, hubungan tentang timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya. Jadi semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Yuk perhatikan lagi. Adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kita laut, ya, ekosistem air tawar itu seperti sungai, ekosistem danau, ya, itu adalah ekosistem air tawar. Dan ada ekosistem laut, yaitu ekosistem yang ada di dalam laut. Ekosistem hutan hujan. Kemudian ada ekosistem padang rumput, ekosistem burung. Di Indonesia ini ada ekosistem. Nah, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tidak komponen abiotik, pokoknya yang benda-benda tidak hidup
Jadi ada dua komponen ekosistem. Apa saja? Oke, Hasan. Biotik. Iya, bagus, tepuk tangan buat Hasan. Luar biasa. Komponen biotik contohnya apa saja? Ya, Zahra. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Tepuk tangan buat Zahra. Yeay. Selanjutnya komponen abiotik contohnya apa saja? Iya, Izan. Tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Oke, keren. Tepuk tangan dong buat Izan. Good job. Nah, selanjutnya simak kembali. Jadi ekosistem komponennya ada dua ya. Ada komponen biotik atau komponen yang makhluk hidup dan tak hidup. Ini ada contoh ekosistem air tawar. Coba sekarang sebutkan yang ada di ekosistem ini apa saja komponen biotiknya dan perhatikan gambarnya. Ya, Zahabi, Kianu, perhatikan gambarnya. Sekarang kalian coba sebutkan komponen biotiknya apa saja dari gambar ini. Siapa yang bisa? Ya, Zahabi, kerbau, farel, ikan, azam, kura-kura, Alvaro. Oke, apa? Tumbuhan. Zahabi, kata. Udah? Oke, kalau komponen abiotiknya apa saja? Abiotik, ya Hasan. Matahari. Apa lagi? Artinya? Abiotik angin. Laut. Air. Kita lihat. Apakah jawaban teman-teman? Komponen abiotiknya. Lihat ya di gambar sini. Komponen biotiknya atau komponen makhluk hidupnya ada kerbau, ada burung, ada jamur, tumbuh-tumbuhan, ada kura-kura, ada kepiting, ada ikan, dan ada kakak. Hebat, komponen biotiknya tadi ya. Ada yang makhluk hidupnya. Sekarang komponen abiotiknya bener nggak ya? Tadi dijawab matahari, apalagi air. Ya, kita lihat. Biotiknya semua yang makhluk hidup yang ada di gambar ekosistem ini. Pohon rumput. Sekarang komponen abiotiknya atau benda tak hidup kayak matahari, udara, kemudian ada air, dan juga ada bata, kemudian ada air. Nah, jadi di sini ada sinar matahari, udara, air. Iya. Nah, komponen abiotiknya ada tadi sinar matahari, udara, apalagi kan air, tanah, dan batu. Abiotik itu makhluk hidup yang benda tak hidup. Nah, sekarang hewan juga butuh makanan. Nah, hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda. Nah, ada jenis makanannya, ada tumbuhan. Nah, di sini pada tumbuhan, bagian tumbuhan yang sering dimakan oleh hewan adalah daun, buah, bunga, biji-bijian. Kemudian hewan juga memakan hewan makanan bagi hewan yang berukuran dan makanan bagi hewan serangga. Nah, di sini kalau makan, setiap hewan memakan makanan yang berbeda-beda. Jadi herbivora, jadi pemakan segala. Nah, pada herbivora. Nah, ini dia ya. Jadi hewan itu membutuhkan makanan, ya. Untuk itu di kelompok kami ada hewan yang memakan tumbuhan atau disebut juga dengan herbivora. Faras ada juga makanan yang makan daging yang disebut dengan karnivora. Ada juga hewan yang memakan segalanya disebut omnivora. Nah, silakan kalian bawa ya kartonnya, terus gambar hewannya sudah kalian bawa. Silakan dikeluarkan peralatannya. Kita akan membuat bagan, mengelompokkan
jenis hewan berdasarkan makanannya. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok, kerja sama tim ya. Nah, ini ada gambar hewan dan kalian mengelompokkan hewan tersebut di herbivora atau karnivora atau omnivora. Yuk, waktunya 10 menit dari sekarang. Ada lagi silakan, ada yang gunting, ada yang lem, ada nanti kalau sudah disusun, dikelompokkan hewan mana saja yang termasuk golongan herbivora makan tumbuhan, yang hewan karnivora makan daging, dan omnivora makan segalanya. Ya, kerja sama tim sangat dibutuhkan agar mendapatkan nilai yang maksimal dan hasil yang bagus. Iya kan? Makan whiskas, makan ikan bisa, makan daging bisa, semuanya dah. Tadi kan tulangnya. Iya sih. Udah nggak apa-apa, ntar bisa pakai itu. Nggak bisa. Dasar kamu perlu. Aduh. Lalu aku sini ya. Ya udah. Ini nggak apa-apa. Nah, udah kita sebelah ya. Rasanya nggak bisa. Jangan gitu. Bukan bisa. Ya udah sih masalah ini ya sama teman-teman saya kayak kalau nggak dia ada bulunya di situ. Gak. Terus kalau yang dia juga dapet.
presentasi? Sudah semua? Kelompok 1 sudah selesai? Oke, terus kelompok 2? Oke, kelompok 3? Sudah, oke. Selanjutnya sebelum kalian mempresentasikan, simak kembali layar di depan ya. Nah, ini tanda nada diatonis mayor. Ciri-cirinya apa ya? 1, bersifat ceria, gembira, bagus sekali. Terus lagunya bersemangat. Nah, biasanya iya, diawali dan diakhiri nada do. Lagunya apa saja? Ada kakak tua, balonku, naik delman, apa lagi? Aku anak gembala dan ini ada sepeda. Nah, sekarang kalian dari lagu kelima lagu ini silakan pilih salah satu lagu dan nantinya akan ditampilkan ke depan ya. Pilih salah satu lagu tangga nada mayor, nanti berkelompok maju ke depan. Yuk silakan latihan dulu, latihan menyanyi. Silakan tentukan lagu apa yang kalian mau pilih. Oke, latihannya 2 menit. Latihan ya. Lagu apa nih dulu? Lagu apa? Lagu anak gembala. Anak gembala. Kalau anak gembala apa enggak? Aku adalah anak gembala. Oh enggak gitu lagu apa? Naik delman. Oh balonku. Oke balonku. Kalau ini lagu? Oke. Sudah? Baik, kalian sudah memilih lagunya. Nanti, oke, tenang, masing-masing kelompok akan mempresentasikannya, ya. Nah, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan, ya. Presentasi hasil diskusi. Yuk, yang pertama, kelompok mana nih? Oke, kelompok 2, silakan yuk. Presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana nih jangan dijawab sih. Kami dari Diperkenalkan nama anggotanya. kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Apa saja jenis makanan yang dikelompokkan? 2. Apa? Ya silakan Kansa, hasilnya adalah 1. 1. Apa saja bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan? Oke, omnivora. Omnivora memakan segalanya. Ada ayam, tikus, dan Terima kasih buat kelompok 1. Ya, lanjut kelompok 2. Yuk. Contohnya sapi, rusa, kambing. Terus Omnivora. Contohnya ular, serigala, harimau. Omnivora. Maju ke depan untuk menyanyikan lagu apa? Novel? Balonku. Iya, yuk maju yuk. Dan nanti yang semangat kita beri hadiah. Ada 5 rupa-rupa warnanya, 3 kuning terlalu, merah muda dan biru. Meletus 2, 3. Pada hari Minggu turun ayam ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Burung sampai usir yang
contoh lagu juga nih ya sebelum ditutup. Kita mulai. Suara sapi ada di tanah lapang yang suka makan rumput. Kita bergerak, suara singa ada di tengah hutan yang suka makan daging disebut karnivora. Suara tikus yang tak makan apapun disebut omnivora. Bisa? Bisa. Alhamdulillah ya. Tadi sudah menyanyikan lagu Bertangga Nada Mayor. Nah, tak terasa kita sudah di penghujung akhir pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu Anis ingin bertanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? 1. Mencari pola pikiran dari teks bacaan. 2. Pilih lagu bertangga nada mayor. 3. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, iya. Nah, tadi hewan apa saja tadi tuh? Hewan digolongkan menjadi berapa? 3. 1. Karnivora. 2. Karnivora. Terus? Omnivora. Apa lagi? Ya, baik. Selanjutnya sebelum ditutup, Bu, ada evaluasi penilaian. Ya, silakan kalian kerjakan di sini. 5 menit ya, buat bagikan evaluasi penilaiannya. Silakan. Ya, waktunya sudah habis. Silakan ketua kelompoknya Nasa dikumpulkan, terus Farel dikumpulkan, Iza dikumpulkan. Yuk, silakan dikumpulkan ke Bu Anis. Oke, tenang ya. Kelompok 2, siapa yang mau menggambarkan ekspresi belajar hari ini? Kelompok 2. Azam, ya silakan Azam. Bagaimana perasaan kelompok 2? Oke, alhamdulillah ya. Untuk berikutnya adalah nanti sampai di rumah kalian buka quizisnya ya. Akan ada tugas yang mau berikan. Terus jam 4 sore silakan dilihat chat grup WA-nya. Ada link quizis di sana. Oke? Oke, sip. Dan untuk pembelajaran besok kita berarti tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Dipersiapkan terlebih dahulu ya, baca dulu bukunya. Oke, nah selanjutnya yuk yang tadi mimpin doa siapa? Mimpin.